Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to our channel. Di video kali ini kita akan belajar salah satu materi short functional text, yaitu notice. Short functional text atau teks fungsional pendek adalah teks atau tulisan singkat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika saya ingin membeli sesuatu, saya akan membaca iklan, atau saat bapak atau ibu guru ingin menginformasikan sesuatu, mereka akan membuat pengumuman. Nah, iklan dan pengumuman ini disebut dengan short functional text. Short functional text sendiri ada banyak sekali jenisnya, termasuk juga pembahasan kita di video sebelumnya, yaitu tentang short message. Itu juga merupakan short functional text. Dan untuk pembahasan pada video kali ini, kita akan membahas salah satu jenis short functional text, yaitu notice. So, apa sih yang dimaksud dengan notice? Langsung saja, mari kita simak video pembahasan berikut ini. Let's get started! Well, seperti pada video sebelumnya, di video ini kita akan bahas tentang definisi, social function, types, generic structure, language features, beserta contoh dari notice. Yang pertama, kita bahas dulu definisinya. Apa sih yang dimaksud dengan notice? So, notice is a text or symbol containing short information or instructions. Jadi, notice adalah sebuah teks atau simbol yang berisi informasi singkat atau instruksi. Biasanya berupa peringatan yang ditunjukkan kepada orang banyak, bisa juga berupa larangan. Selanjutnya, social function of notice. Fungsi atau tujuan dari notice diantaranya yaitu to give information, untuk memberikan informasi, to give an instruction, untuk memberikan instruksi, to give direction, untuk memberikan arahan, and to remind people to do or not to do something, dan untuk mengingatkan orang-orang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya, types atau jenis-jenis notice. Yang pertama ada command atau perintah. Jenis notice ini berisi instruksi atau perintah untuk orang yang membacanya. Contohnya, flush toilet after using. Siram toilet setelah digunakan. Nah, contoh notice ini bertujuan untuk menginstruksikan para pengguna toilet agar tetap menjaga kebersihan dengan menyiram toilet setelah digunakan. Jenis yang kedua ada caution atau peringatan. Jenis notice ini bertujuan untuk mengingatkan pembaca agar berhati-hati dengan apa yang tertera dalam pemberitahuan. Contohnya, school bus parking only. Parkir bus sekolah saja. Notice ini memberi peringatan kepada pembacanya agar tidak memarkir kendaraan di tempat yang dimaksud di dalam notice, kecuali bus sekolah. Jenis yang ketiga yaitu prohibition atau larangan. Jenis yang ini berisi larangan agar pembaca tidak melakukan apa yang tertera di dalam notice. Contohnya, no food or drink in this area. Tidak ada makanan atau minuman di area ini. Contoh notice ini bermakna larangan untuk membawa makanan atau minuman di tempat tersebut. Nah, itulah tadi ketiga jenis notice. Selanjutnya kita akan bahas mengenai generic structure of notice. Yang pertama ada attention getter atau tulisan yang dapat menarik perhatian pembaca. Attention getter ini bersifat opsional, bisa ada, bisa juga tidak. Adapun contohnya seperti ini. Yang kedua ada information. Bagian ini merupakan inti atau bagian penting yang wajib ada dalam teks notice. Contohnya seperti ini. Yang terakhir ada closure atau ungkapan penutup yang biasanya digunakan untuk menutup pernyataan pemberitahuan. Sama dengan attention getter, closure juga sifatnya opsional, yaitu bisa ada, bisa juga tidak. Contohnya seperti ini. Well, selanjutnya kita pindah ke pembahasan mengenai language features of notice. Berikut language features atau unsur kebahasaan yang biasa kita temukan dalam teks notice. Yang pertama, biasanya menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Imperative sentence adalah bentuk kalimat yang menggunakan kata kerja untuk membentuk sebuah perintah atau permintaan. Contohnya, turn off the light, matikan lampunya. Put your bag here, simpan tasmu di sini. Yang kedua, ada positive or negative statement, yaitu menggunakan pernyataan positif atau negatif. Contohnya, drug-free school zone, zona sekolah bebas narkoba. No parking here, dilarang parkir di sini. Selain itu, notice juga biasanya berbentuk signs, tanda,
word, kata, phrase, ungkapan, dan sentence, kalimat. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh notice berupa larangan yang berbentuk signs atau tanda. Yang pertama ada larangan masuk, tandanya seperti ini. Yang kedua ada tanda mobil dilarang masuk, seperti ini. Yang ketiga ada tanda dilarang berhenti. Yang terakhir ada tanda dilarang parkir. Ya, jadi untuk notice yang berbentuk tanda ini kekurangannya adalah tidak semua orang tahu makna dari tanda yang dimaksud. Tanda-tanda ini biasanya digunakan sebagai rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, contoh notice yang berbentuk kata. Ini dia beberapa notice yang hanya menggunakan satu kata. Yang pertama ada notice untuk berhenti, stop. Yang kedua ada notice yang menunjukkan bahaya, ada kata danger di sini. Yang ketiga, ada notice penanda toko atau tempat umum sedang buka. Ada kata open. Dan yang ini ada notice close, menunjukkan sebuah tempat sedang tutup. Selanjutnya, contoh notice berbentuk phrase atau ungkapan. Yang pertama ada notice dengan ungkapan glass door yang artinya pintu kaca. Notice ini biasanya ditemukan di toko-toko besar atau restoran yang menggunakan pintu kaca. Yang ini ada ungkapan don't touch, artinya jangan sentuh. Selanjutnya, ada ungkapan CCTV in operation, maksudnya ada CCTV. Oke, kita lanjut ke contoh notice yang berbentuk kalimat. Yang pertama, ada notice dengan kalimat student must turn off mobile phones before entering school building, yang artinya siswa harus mematikan ponselnya sebelum memasuki sekolah. Yang kedua, ada notice dengan kalimat employees must wash hands before returning to work, yang artinya karyawan harus mencuci tangan sebelum kembali bekerja. Dan yang ini ada notice yang digunakan di dalam masjid. Ada kalimat turn your mobiles off or silent, yang artinya matikan atau diamkan ponselmu. Nah, itulah tadi beberapa contoh notice yang sering digunakan. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman teman-teman, kita akan mencoba latihan menjawab beberapa soal tentang materi notice. Let's get started. Number 1. What is the definition of notice? A. Notice is a text or symbol containing long information. B. Notice is a text sent via WhatsApp application. C. Notice is a text or symbol containing short information or instructions. D. Notice is a text to entertain the readers. Oke, untuk soal pertama ini menanyakan tentang definisi atau pengertian dari notice. Pilihan A, notice adalah sebuah teks atau simbol yang berisi informasi panjang. Pilihan B, notice adalah sebuah teks yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp. Pilihan C, notice adalah sebuah teks atau simbol yang berisi informasi singkat atau instruksi. Pilihan D, notice adalah sebuah teks untuk menghibur pembaca. Jawabannya yang mana? Well, jawaban yang paling tepat yaitu pilihan C. Notice is a text or symbol containing short information or instruction, yang artinya notice adalah sebuah teks atau simbol yang berisi informasi singkat atau instruksi. Number 2. Notice is used to blah 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 except A. To give information, B. To give command, C. To give direction, D. To entertain. Nomor 2. Notice digunakan untuk titik-titik kecuali. Pilihan A untuk memberi informasi, pilihan B untuk memberikan perintah, pilihan C untuk memberikan arahan, dan pilihan D untuk menghibur. Jadi yang tidak termasuk dari tujuan notice yaitu pilihan D, to entertain. Adapun pilihan A, B, and C merupakan tujuan notice. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah D. Number 3, what should we do after reading the notice? A. Don't bring food or drink. B. Don't buy food or drink. C. Bring food or drink. D. Buy food or drink. Nomor 3. Apa yang harus kita lakukan setelah membaca notice tersebut? Pilihan A. Tidak membawa makanan dan minuman. Pilihan B. Tidak membeli makanan dan minuman. Pilihan C. Membawa makanan dan minuman. Pilihan D. Membeli makanan dan minuman. Jawaban yang paling tepat yaitu
Pilihan A, don't bring food or drink. Dari notice ini, sudah jelas ya, no food or drink in this area. Maksudnya tidak dibolehkan membawa makanan atau minuman di area ini. Number 4. Where can we read such notice? A. At school. B. On the street near the school. C. In the classroom. D. In the school field. Nomor 4. Di manakah bisa kita lihat notice seperti ini? Pilihan A di sekolah, pilihan B di jalanan dekat sekolah, pilihan C di kelas, dan pilihan D di lapangan sekolah. Jawabannya yang mana? Yap, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu on the street near school. Jadi, notice ini bertujuan untuk mengingatkan pengguna jalan bahwa di depan ada sekolah dan batas kecepatan maksimal 20 km mulai dari jam 7.30 sampai jam 4.30 di hari sekolah. Number 5. What is the notice about? A. No entry. B. No stopping. C. No turning. D. No parking. Nomor terakhir, apa yang dimaksud dari notice tersebut? Pilihan A dilarang masuk, pilihan B dilarang berhenti, pilihan C dilarang berbelok, dan pilihan D dilarang parkir. Well, jawaban yang paling tepat adalah ya, pilihan A, yaitu no entry, dilarang masuk. Jadi ini adalah tanda larangan masuk. Well done, itulah tadi penjelasan tentang materi notice. I hope you guys understand this explanation. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.